Teman-teman, ini kita simak bersama keterangan dari Ibu Sylvia Sumbarto, Sarjana Hukum Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025. Salah satu klien saya dari 3 kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijemput dan dibawa oleh Polda Jabar, kemudian ditahan hingga hari ini. Dan surat penahanannya adalah tentang diduga melakukan tindak pidana pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 KUHP. Yang saya herankan bahwa penyidik Polda Jabar mengatakan sudah P21 terhadap klien saya, tapi surat penahanan, penangkapannya, dan penjelasannya tidak demikian. Bahkan Direktur Ditreskrimum Polda Jabar melakukan wawancara atau telekonferensi, menyatakan bahwa sedang mengumpulkan alat bukti yang berkaitan dengan klien saya, yang artinya kalau dalam dunia hukum itu bahwa belum komplit, ya. Ditetapkan tersangka pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, kemudian ditangkap dan digeledah rumahnya di tanggal 17 Oktober tahun 2023, dan itu sudah menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan. Dan saya berharap bahwa Polda Jabar lebih profesional dalam menangani suatu perkara tindak pidana dan tidak semena-mena untuk melakukan penangkapan serta penahanan. Dan saya juga berharap kepada rekan sejawat saya, khalayak ramai, agar segera bersuara, jangan sampai lagi ada Peggy kedua, ya. Ini saya anggap Peggy kedua, menetapkan tersangka 1 tahun 4 bulan yang lalu, dan kemudian menangkap dan menahan dengan alasan mencari alat bukti dan juga mencari saksi-saksi baru, dan itu tidak sesuai dengan KUHP, tidak sesuai dengan putusan MK nomor 21 tahun 2014. Jadi saya berharap rekan-rekan sekalian untuk menyuarakan bahwa tidak boleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia sewenang-wenang dan semena-mena untuk menjalankan tugasnya, karena ada KUHP, ada PK Polri, Perkaba, serta ada putusan MK nomor 21 tahun 2014 yang harus dipedomani. Salam hormat, Sylvia Sumbarto, Sarjana Hukum Magister Hukum Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman ya, kasus Subang ini kalau tidak diviralkan dan juga tidak diberitakan terus, ini akan tenggelam, akan terlupakan oleh kita semuanya. Saya masih ingat di tahun 2022, itu redup hampir 1 tahun. Tapi saya terus untuk memberitakannya meskipun mutar-mutar. Saya masih ingat ya waktu itu. Baik, ini curhatan dulu, cerita dulu ya. Oke. Teman-teman, setelah Ramdhanu mengakui perbuatannya dan dia adalah bagian dari pelaku, ini kan tidak mengakui dulu ya, sampai susah sekali untuk mencari informasi. Setelah Ramdhanu mengakui perbuatannya dan juga dia itu melakukan pembunuhan, akhirnya terungkaplah 4 orang yang lainnya. Setelah saya mendengar pengakuannya, saya kaget. Karena dugaan dan juga opini dan juga asumsi. Ini tadinya asumsi, opini, kecurigaan, dugaan, menjadi kenyataan. Apa itu? Dikatakan dugaannya orang terdekat kedua korbannya. Dan jelas sekarang sudah terjadi. Setelah Danu mengakui perbuatannya, muncullah nama Yosep, nama Ibu Mimin, nama Arigi, dan juga nama Abi Aulia. Ini orang dekat kedua korban. Danu juga keponakan dari Pak Yosep, Ibu Mimin juga istri kedua dari Pak Yosep, Abi Arigi anak tiri dari Pak Yosep, orang terdekat kedua korban. Betul tidak? Nah, setelah itu saya kaget, sahabat. Setelah Polda Jabar menetapkan 5 tersangka, akhirnya menujulah proses persidangan. Setelah persidangan berjalan, banyak sekali saksi-saksi. Ya, di situ keterangan saksi-saksi disimpulkan akan menjadi sebuah petunjuk yang akurat. Akhirnya Ramdhanu diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang 4 tahun penjara dan Pak Yosep adalah 20 tahun penjara. Ini dikatakan kasus pembunuhan berencana pasal 340. Pembunuhan berencana itu hukuman mati, 20 tahun penjara dan seumur hidup. Setuju yang mana?
yang melanggar 340, silahkan teman-teman berkomentar hukumannya setuju yang mana. Baik, teman-teman, di sini saya membaca di komal-komal dan juga media sosial yang lain yang seringkali teman-teman itu membahas kasus Subang. Ini luar biasa. Saya dukung, saya support. Karena teman-teman ini sangat luar biasa dalam memviralkan kasus ini. Dari dulu tidak pernah berhenti, meskipun kita banyak kali biaya, ya kan? Apa itu biayanya? Waktu, kuota, pulsa, pikiran, ya kan? Nah, itu kan sudah kita luangkan terus untuk memviralkan kasus ini. Terutama adalah kuota dan pikiran pun kita berkomentar tuh kadang kesal. Kapan ya kok kasus ini sekian menggantung, sekian tahun juga kok belum juga terungkap, kan gitu ya kan? Nah, ini kita sama-sama tentunya dalam memviralkan kasus ini, sahabatku. Oke, setelah Danu divonis 4 tahun penjara dan Yosep 20 tahun penjara karena melanggar pasal 340, kemarin 3 orang tersangka lagi, kan ini lama, belum juga dilakukan penahanan. Dari keterangan Danu, seorang justice kolaborator, kemarin 1 lagi sudah diciduk kepolisian Polda Jabar dan sudah dilakukan penahanan karena dikatakannya adalah sudah P21 berkasnya, sudah komplit. Berarti kalau sudah P21, sebentar lagi akan menjadi terdakwa dan menuju persidangan lagi, saksi-saksi lagi, keterangan lagi, debat lagi nanti di pengadilan. Dan akhirnya pasti ada sebuah putusan dari majelis hakim. Akankah 20 tahun penjara atau 15 tahun penjara atau bagaimana? Kita lihat nanti, sahabatku ya. Baik teman-teman, di dalam kasus Subang ini kemarin kan ada 3 tersangka ya. Ada 3 orang tersangka, yaitu di dalam kasus pembunuhan sadis terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Nah ini teman-teman, mereka yaitu dari tim Ibu Mimin mengajukan gugatan pra-peradilan. Gugatan dilayangkan melalui Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung. Karena mereka memang sudah menjadi tersangka dan lama seperti itu ya. Nah, pihak yang menggugat yaitu Ibu Mimin, istri muda dari Yosep, dan juga kedua anaknya, Abi dan juga Arigi. Lalu bagaimana keterangan dari kuasa hukum Mimin CS? Ibu Silvia Sumbarto, sarjana hukum militer, mengatakan gugatan pra-peradilan ini dilayangkan karena pihaknya meyakini kliennya tidak terlibat dalam kasus yang telah menewaskan Ibu Tuti dan Amalia atau ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang ini, teman-teman. Nah, penetapan tersangka Ibu Mimin, Abi, Arigi katanya oleh penyidik yaitu Direskrim Polda Jabar itu katanya dinilai cacat hukum dan menyalahi prosedur menurut dari kuasa hukumnya Ibu Silvia Sumbarto. Mimin, Arigi, Abi katanya sudah ditersangkakan sejak 16 Oktober 2023 berdasarkan hasil gelar perkara Polda Jabar. Tiba-tiba pada kemarin 28 Februari 2025 Abi dijemput Polda Jabar dan hingga saat ini sudah ditahan. Seperti itu katanya keterangan dari kuasa hukumnya yaitu Silvia Sumbarto, sarjana hukum militer. Nah, selama 485 hari atau 1 tahun 4 bulan, kliennya ditetapkan sebagai tersangka tanpa kejelasan hukum. Maka dari itu pihaknya melayangkan gugatan pra-peradilan untuk melawan hukum Polda Jabar. Wow, luar biasa. Ibu Silvia mengatakan dan juga menjelaskan ada sejumlah kekeliruan katanya dalam proses penetapan tersangka Ibu Mimin CS. Salah satunya adalah polisi baru melakukan penggeledahan di kediaman Mimin 1 hari setelah ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Beliau mengatakan dari kuasa hukumnya tanggal 16 Oktober 2023 Mimin ditersangkakan, tanggal 17 rumahnya baru digeledah. Diambil barang-barang untuk jadi barang bukti. Itu sudah menyalahi aturan katanya. Kemudian setelah ditersangkakan mereka masih dipanggil untuk menjalani tes psikologis. Selain itu, Ibu Silvia juga yaitu mempertanyakan alasan kepolisian. Alasan polisi menahan Abi dikarenakan berkas yang sudah lengkap atau P21. Sementara hal itu sudah masuk dalam kewenangan kejaksaan. Menurut dari Ibu Silvia menjelaskan lagi, tiba-tiba katanya Abi ini ditangkap. Abi ini ditahan. Hingga hari ini saya bingung atas dasar apa. Menurut Kanit sudah P21, kemudian akan ditahan selama 20 hari ke depan. P21 sudah kewenangan jaksa penyidik.
Karena berkas tidak dilimpahkan lagi ke penyidik, dianggap sudah memenuhi persyaratan. Kenapa ini ditangkap penyidik katanya? Artinya, ini kan belum komplit katanya seperti itu. Berarti saya dibohongi sama penyidik Polda Jabar, menurut Ibu Silvia.